Bumi, Hancurkan budaya palsu, bangun budaya kerakyatan. Si Bumi, hancurkan budaya palsu, bangun budaya kerakyatan. Oke. Bob, apa kabar Bob? Baik. Ini kondisinya harus dibaik-baikkan ini. Kalau nggak baik ya tetap baik lah. Corona nggak sampai ke rumahmu berarti kan? Nggak sampai ke lingkungan corona? Ya bisa nyasar-nyasar. Kalau di kampung halaman ada. Oh, di kampung halaman. Kena satu kampung ada. Tetangga gua ya 8 rumah lah dari rumah. Makanya sebelum ini sekretnya di mana sih? Sekarang yang sekarang? Lihat, masih di atas bumi. Masih di atas bumi ya? Masih. Ya. Nah, sekret nasionalnya itu di Jakarta. Jadi kami bikin semacam sanggar-sanggar gitu. Oh, terus kawan-kawan berarti yang lain ada yang tinggal di situ, di sekret nasional ini? Ya kita, ya aku, ya apa ya sanggar lah bisa dikatakan gitu tempat. Kalau di sini kan ku bilang rumah produksi. Nah, sekalian ada studio tato gitu. Ya kumpulan beberapa teman-teman. Semacam bikin kos gitu terus dibikin sanggar lah apa gitu. Pokoknya tempat ngumpul kawan-kawan. Nah, kalau aku kan sama kawan-kawan itu kan kebanyakan dengarnya cuma lagu doang. Berarti sebelum ini nggak cuma lagu. Iya. Nggak cuma seni musik, ada cukil ya, sablonan ya. Yo, ini jadi gini. Bumi ini organisasi jadi organisasi yang mewadahi gerakan seniman, organisasi yang mewadahi pekerja seni di dalam langgam struktur organisasi sebumi. Nah, di situ ada namanya per divisi, ada divisi sastra, divisi seni rupa, divisi musik. Oh, si Kelana Siwi itu masuk di sastra ya? Nah, ya Kelana termasuk Lestra, lembaga seni budaya rakyat. Nah, ini kalau dari ada Mars 0.0 ya, 0.0 itu kan hancurkan budaya palsu, bangun budaya kerakyatan. Nah, ini yang maksud dari kata-kata itu bagaimana? Hancurkan budaya palsu, bangun budaya kerakyatan. Menarik ini. Budaya palsu. Jadi kalau kita bicara soal budaya palsu hari ini rakyat sedang mengalami sakit budaya. Budaya yang dipaksakan supaya rakyat bisa mengikuti kebudayaan yang kubilang budaya palsu. Apa budaya palsu? Budaya pengejawantahan atau budaya yang dipaksakan oleh nilai-nilai kapitalisme, sistem kapitalisme sekarang itu menjadi sistem di dalam masyarakatnya supaya ya palsu gitu. Seperti itu sedikit banyak. Jadi kenapa aku bilang awal dari itu? Kita tahu bahwa revolusi 45 terus sampai soal revolusi 65, aku bilang 65 itu sebuah revolusi. Karena kenapa? Nih panjang nih ceritanya nanti ya. Jadi habis itu bicara soal 98. Kemerdekaan rakyat nih dalam kebudayaan kan belum selesai. Ketika zaman Soekarno, ketika penjajahan Belanda, kolonialis,
kita dipaksa untuk rakyat itu dipaksa mengikuti kebudayaan mereka, kebudayaan orang kaya. Itulah yang dinamakan budaya kolonialis. Budaya yang membohongi, budaya yang menipu, budaya yang bagaimana mengelola ekonomi itu supaya untung besar, modal besar bakal jadi maling besar. Keuntungannya diperlipat gandakan, itulah namanya kapitalisme. Terus sampai dalam perkembangan 65 belum selesai. Ini revolusi 65, ini rakyat sudah mulai marah, mulai melawan gitu kan. Nah, dalam perlawanan inilah belum selesai. Perlawanan ini dibikin oleh teman-teman seniman dengan pengerjaan kesenian-keseniannya, kesenian kerakyatan. Misalkan seniman bikin buah karya-karya tentang rakyat. Kalau di zaman revolusi 45 sampai 65 itu karya-karya rakyat, itu karya-karya yang bercerita tentang kondisi sosial masyarakat saat itu. Banyak dibikin sama Lekra ya. Nah, termasuk penempatan posisi seniman di dalam masa-masa itu adalah penempatan posisi seniman yang tegas dalam berpolitik. Tegas dalam menentukan sikap politik seniman saat itu. Karena ini kan hasil dari revolusi 45, perlawanan untuk mengusir kolonialis, sehingga terbawa suasana yang melawan, suasana yang benar-benar gegap gempita, sampai pada revolusi 65. Bahwasanya kejadian 65 ini sejarah yang sampai sekarang adalah sejarah yang dipelintir, sejarah yang benar-benar digeser, sejarah hitam, sejarah yang dibungkam, sejarah yang memang tidak dijelaskan ke rakyat soal akar permasalahan 65 itu seperti apa sampai bisa mengorbankan hampir 3 juta rakyat Indonesia menjadi korban. Baik itu ormas apapun, yang itu adalah gerakan kiri, termasuk dalam konsep Soekarno pada saat itu Nasakom, semuanya dihabisin. Tak peduli PKI, tak peduli nasionalis, semuanya dihabisin. Nah, itu yang dinamakan kebudayaan yang kejam. Budaya itulah sampai sekarang, budaya pembohongan dari awal itu sampai sekarang belum terbongkar, dan rakyat juga belum tersadarkan tentang ini. Karena apa? Karena semua alat-alat komunikasi, semua fungsi komunikasi yang bisa mencerdaskan rakyat, yang bisa membuka mata rakyat itu atau telinga rakyat supaya mendengar, itu semuanya ditutup dengan represi macam-macam. Kalau sekarang kan ada undang-undang ITE. Nah, ini paling banyak ini kena kemarin Saud kan kena. Ya, termasuk kamu juga ya kan. Jadi undang-undang ITE ini undang-undang yang ya tergantung komunikasi, tergantung kekuasaan.
kekuasaan inilah yang memenangkan di medan pertempuran saat ini. Kita ngomongin misalkan soal Jokowi itu lebih gendeng daripada Soeharto. Nah, barangkali ini bisa dijerat saya nanti, gitu kan. Tetapi kan saya ngomong ada data gitu, ada fakta gitu. Ada alasan gitu loh. Ada alasan. Sejak 2014 berapa teman-teman yang terjerat Undang-Undang ITE? Berapa orang yang dikriminalisasi oleh Jokowi? Paling banyak loh ini dalam rezim yang berkuasa setelah Soeharto turun. Pembungkaman demokrasi kepada rakyat. Ya, ini salah satu yang gue bilang kebudayaan di Indonesia, kebudayaan nasional kita itu kebudayaan yang kenapa gue bilang? Karena budaya sekarang budaya menggambah pada kepentingan kekuasaan. Alat kekuasaan hari ini di Indonesia lebih represif. Kapitalisme lebih kuat. Alat-alatnya sekarang udah mereka bikin sekuat-kuatnya. Mulai bikin dengan rancangan undang-undang, termasuk yang paling terakhir kemarin Omnibus Law. RUU Minerba juga kan? Ya. Nah, apa kepentingan Omnibus Law dengan seniman gitu kan, kadang kayak gitu kan. Tuh. Dan namanya seniman itu tidak hidup sendiri di gunung ya. Nah, tunggu. Kalau itu kita bahas di belakang dulu nih, Mo. Biar makin greget. Ya, oke. Jadi aku bicara tadi soal kebudayaan tadi, budaya palsu. Nah, budaya palsu ini budaya yang diambil dari nilai-nilai sistem negara yang kemudian dipaksakan dan dibikin sedemikian rupa ke masyarakat. Misalkan gini, kenapa rakyat banyak yang malas misalkan? Malas ini bukan karena terus nggak ada tenaga. Malas ini karena pengaruh. Gitu kan? Pengaruh. Orang sekarang kan pengen enak hidupnya. Ini kan budaya. Gitu kan, pengen enak tapi nggak kerja ya kan. Loh, siapa yang bikin pengen enak tak kerja? Ya orang kaya, kekuasaan. Yang punya pabrik kalau lihat duduk-duduk misalkan, siapa aja, ayo. Yang lebih kerja keras siapa kalau nggak buruh? Kulinya di bawah. Iya. Gitu. Karena memang sekarang banyak direktur perusahaan itu malah masuk di jalan pemerintahan. Lah iya. Dewan malah. Nah, bener. Ini kalau zaman Soekarno namanya komprador. Kapitalis birokrat. Nah, kapitalis birokrat. Kalau di zaman sekarang belum ada istilah-istilah itu. Kalau nanti dibilang istilah kafir gitu pasti dibilang komunis. Padahal itu istilah-istilah di zaman Soekarno, ya itu tadi aku bilang revolusi 45, antara revolusi 45 sampai 65. Perjalanan itulah perjalanan sikap seniman yang tegas. Berbeda dengan ketika pasca 65 itu pembungkamannya lebih kuat. Nah, ini muncul sedikit seniman-seniman kritis yang mulai bangkit untuk membongkar budaya palsu, membongkar budaya bisu. Karena di zaman Orde Baru orang memang bisu. Dibisukan orang itu. Nah, berarti itu Bob yang kemudian bikin Bob, itu kemudian yang membuat kalian kan hampir setiap 1 Mei, bukan hampir setiap 1 Mei
pasti aku selalu lihat Sebumi ada ikut terlibat di aksi. Itu yang kemudian membuat kalian Sebumi menggunakan seni kebudayaan sebagai medium perlawanan. Jadi sebenarnya Sebumi tidak hanya Mayday, tidak hanya Mayday aja untuk. Tadi aku kasih contoh aja. Ya, itu bagian daripada memang kalau kita tadi bicara soal omnibus law gitu kan, gerakan buruh semakin besar Mayday, bahkan di zaman rejim Jokowi saat ini gitu, pengesahan RUU Omnibus Law itu bertepatan dengan kondisi rakyat yang lagi terserang wabah COVID-19. Pinternya minta ampun. Ya kan? Sementara mereka punya aturan yang cukup ketat yang bisa membawa mereka ke dalam atau dikriminalisasi atau penjara atau didenda. Aturannya PSBB misalkan. Mereka mengarahkan semua alat kekuasaannya, tentara dan polisi sekarang yang tegas untuk menangani ke bawah nanti. Ini loh kondisi hari ini. Percuma kuliah kesehatan kalau yang dikerahkan untuk urusin virus tetap militer. Unik aja gitu. Iya sih memang antik sebenarnya, antik banget gitu loh. Jadi kamu sendiri kalau kan ada di lagumu itu loh, di lagumu ada Jokowi, ada Prabowo. Oh, kalau nggak janji nggak menang. Kalau nggak janji nggak menang. Jadi pada dasarnya memang apa yang kamu nyanyikan benar mereka gitu loh, cuma buat kepentingan mereka aja. Lalu kemudian ada yang aktivis bejat yang kamu bilang juga kan di lagu-lagu itu. Nah ini lagu-lagumu ini kan kalau bisa dibilang syarat banget dari lirikalnya ini berpotensi untuk kalian kehilangan kebebasan, lalu kehilangan apa dibilangnya secara finansial pun masih banyak gitu loh yang belum tertarik dengan karya-karya seperti itu. Nah kemudian kenapa sampai Sebumi pakai lirik-lirik yang bisa dibilang syarat kritikan begitu? Kan aku tadi bilang ada sedikit bahwa nanti mungkin kamu bilang nanti kita tegasin di sana, seniman itu tidak hidup sendiri. Jadi itulah yang membuat karya-karya itu muncul. Lagu itu kan kalau nggak janji nggak menang itu 2014. Bertepatan menjelang pemilu ya? Saat pemilu 2014 saat itu. Dan memang ya berdasarkan situasi nasional dan situasi politik nasional. Nah, bahwa saat itu dan sampai sekarang ya kan, tokoh yang paling bisa dibawa rakyat ya cuma Jokowi dan Prabowo yang bisa digadang-gadang kemana-mana. Nah ini muncul lagi tokoh-tokoh baru, tokoh-tokoh yang dihidupkan baru dari semacam birokrasi di tingkatan daerah, wali kota, bupati, gubernur, atau para menteri atau tokoh-tokoh agama, ulama segala macam. Ya lagi 2024 nih sama aja sebenarnya. Cuma tokoh itu Prabowo dan Jokowi ya dulu. Gambarannya di situ. Sampai ke para aktivis. Bahkan mantan-mantan temanmu sendiri. Yoi. Mantan Partai Rakyat Demokratik yang revolusi. Mereka yang dapat jabatan kriminalisasi dari Orde Baru. Nah, oke, ini tadi kan udah berkali-kali kamu
sebut soal kebudayaan, lalu kemudian kenapa sampai sebumi itu mencoba melawan kebudayaan palsu itu ya, yang coba dipaksakan ke warga negara Indonesia ini yang dipimpin oleh Jokowi. Nah, sebumi sendiri itu kalau kamu bisa jelasin kayak cita-cita sebumi itu apa sih? Karena kan Hancur. kalau kamu dari dulu yang aku kenal dari masih kenalilah 3 setan. Nah, Ini loh. cita-citamu dan cita-cita sebumi ini seperti apa? Karena kan kamu meninggalkan itu berarti kan ya kita kan sama-sama paham. Namanya kalau organisasi satu kolektif, kalau kita tidak bisa lagi ditampung itu tidak memperlancar perjuangan, otomatis kan kita tinggalin ya. Nah kamu sendiri sampai kamu kan udah banyak bahkan meninggalkan yang lama, kemudian bangun yang baru. Kamu sendiri itu dan kawan-kawan sebumi itu cita-citanya apa? Jadi, selain hancurkan budaya palsu ya. Bicara jatuh bangun perjuangan hidup umat manusia. Dan prinsip pokok perjuangan hidup manusia itu kan hidup enak, sejahtera, tanpa ada tekanan penindasan. Nah, jadi sejarah berdirinya sebumi itu perubahan reinkarnasi dari organisasi Serikat Pengamen Indonesia. Di Serikat Pengamen Indonesia itu yang berdiri tahun 94, 30 September 94. Waktu itu di dalam naungan KPBI, Keluarga Peduli Budaya Indonesia, yang di sana banyak semacam paguyuban atau semacam sel-sel kerja di bawah saat itu. Itu ada Teater Kanigoro, ada Serikat Pengamen Indonesia, ada Paguyuban Timo, ada apa macam-macam di Sanggar kampung waktu itu. Nah, itu loh berdirinya Serikat Pengamen Indonesia. Nah, tahun 2010 Serikat Pengamen Indonesia berganti nama Sebumi, Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia. Tapi kan masih ada yang pakai kepal, Bu. Kepal SBY. Nah, ya. Ini tak jelaskan nanti. Jadi bahwa perubahan dari SPI ke Sebumi itu keinginan kawan-kawan, keinginan anggota yang melihat bahwa kalau kita bicara soal pengamen, yang pandangan kawan-kawan di saat itu, kita akan sempit, bahkan kita akan tidak bisa mengolah sebuah masa yang membesar, karena kita akan menyempitkan diri, menutup diri. Sedangkan anggota kawan-kawan SPI saat itu sudah meluas, tidak hanya pengamen, bahkan mahasiswa, bahkan guru, bahkan pelajar, bahkan kaum miskin kota lainnya gitu, atau pemuda-pemuda tani segala macam. Jadi dari nama itulah, dari anggota-anggota itulah mengusulkan harus ada perubahan. Walaupun pada saat itu sifat perjuangan kawan-kawan SPI itu multisektor, tidak hanya pengamen, kita bisa menerima semua sektor elemen rakyat. Nah itu tadi berhasil gitu. Maka keputusan Kongres SPI yang ke-7 menghasilkan SPI dirubah menjadi Sebumi, Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia, karena banyak elemen sektor-sektor rakyat yang masuk, dan kemudian kita berubah dalam Sebumi, kita menjadi sektor seni dan kebudayaan, sektor kebudayaan. Nah, ini yang kemudian dikerjakan oleh kawan-kawan. Kami masuk tidak hanya ke pengamen, tapi kami masuk ke dalam ranah
kalangan seniman-seniman, kalangan pekerja seni, kalangan rakyat yang kreatif untuk bisa survive diri dalam menghadapi kehidupan yang mengisap ini, kehidupan yang menindas ini di sistem negara yang brengsek, sistem negara yang yang tidak menguntungkan rakyat sekali, yang tidak menguntungkan rakyat sama sekali. Nah, kalau bicara soal bagaimana kemudian Sebumi dalam ranah struktur organisasinya, nah di situ ada, tadi kawan-kawan bicara soal ada kepala SPI, ada banyak sektor-sektor kelompok musik band. Jadi di Sebumi itu bukan hanya kepala SPI saat itu ya, saat Sebumi pertama di sana ada kepala SPI, ada 0KM, ada amunisi Oh, berarti 151, ada banyak kawan-kawan. Jadi banyak band ya Sebumi waktu itu. Ya, Sebumi itu organisasi. Sebumi itu organisasi. Di dalam organisasi inilah kita punya divisi-divisi, himpunan-himpunan kecil gitu loh, himpunan-himpunan kecil yang diwadahi dalam divisi-divisi. Ada divisi sastra, divisi musik, divisi seni rupa. Kalau dalam seni rupa itu ada bakar, batalion kerja rupa. Nah, di musik itu, nah saat itu seperti itu. Kan kita baru ada 2010. 2012 lah kongres pertama Sebumi. Sebumi baru kongres pertama tahun 2012. 2012. Setelah pergantian nama tadi itu. Ya, setelah pergantian nama itu kan kongres SPI yang ke-7, kongres 7 Serikat Pengamen Indonesia menghasilkan nama baru, hasil konsep perjuangan baru, menamakan Sebumi. Dalam perjalanan 2 tahun ini, kemudian 2012 Sebumi kongres gitu loh. Dan sampai sekarang belum kongres karena cerita organisasi yaitu berdialektika, surut pasangnya organisasi itu, pasang surutnya organisasi itu juga berdasarkan kondisi politik juga saat ini. Karena kita memang apapun kehidupan seniman itu tidak keluar dari politik. Jika politik rakyat kalah, seniman akan kalah. Kekalahan apa yang dialami seniman? Macam-macam problem kekalahan seniman. Misal dalam organisasi itu tidak kuat bertahan dalam organisasi. Ada apa? Macam-macam. Oh, itu kemudian yang membuat kamu akhirnya bubar dengan yang lama. Bukan bubar dengan lama, bukan. Jadi gini, wah ini cerita, ini gosip ini. Iya, sekali kita selingin kan dengan gosip. Kalau bicara soal kepal itu memang sudah pilihan. Saat itu kita memang rapat 2013 menghasilkan, karena posisi kawan-kawan sudah banyak yang tidak aktif, kacau gitu kan, sehingga komposisi untuk musik kepal itu tinggal 5 orang gitu loh, sehingga tidak dipaksain dengan nuansa vokalku misalkan gitu. Atau itu yang pertama. Yang kedua memang mengharuskan, memang aku harus tidak aktif di situ karena yang lain membutuhkan saat itu Sebumi. Aku harus mengerjakan yang lain. Aku harus mengerjakan ke seni rupa. Seni rupa yang kubilang tadi ada bakar. Nah, itu yang harus saat ini harus juga diolah. Gitu. Karena di dalam musik sendiri itu udah muncul banyak kawan-kawan. Yang kubilang tadi kan, kalau di Surabaya waktu itu ada amunisi 151, terus ada Sentisena di Gresik, terus
kalau di Jogja ada 0KM, ada Nyonyor, macam-macam kawan-kawan yang kita bikin di Semarang juga seperti itu. Jadi sepertinya kita bikin sebuah kelompok musik itu sudah meluas dan kawan-kawan banyak juga bisa menciptakan lagu sendiri. Kawan-kawan bisa memproduksi karya-karya sendiri. Nah, itulah harus hengkang. Aku sendiri harus hengkang dan harus membangun posisi yang lain gitu. Pandai api. Belum sampai pandai api. Oh. Jadi masih 2013 gitu kan. Nah, Kepal dibawa kawan-kawan gitu kan. Nah, terus saya sendiri saat itu kan pada waktu itu memang kondisi saya sendiri memang ada soal permasalahan internal saya sendiri. Saya kurang aktif di dalam Sebumi. 2011 lah sampai sekitar 2013 saya kurang aktif, ada urusan yang harus saya selesaikan dan soal diskusi keluarga saya gitu kan, dan sedikit kegonjangan gitu loh. Nah itu 2014 jadi perkembangan Sebumi ya, situasinya kawan-kawan Kepal menginginkan balik ke Jogja. Kawan-kawan Kepal ke Jogja, nah termasuk Abdi nggak mau ke Jogja, dia di Jakarta. Ya sudah, kan saya sendiri aktif di Jakarta ya kan, ngurusin organisasi. Ya udah, ini soal Kepal tidak aktif segala macam, makanya bikinlah aku, karena aku pikir beberapa kali ada undangan-undangan di dalam front aksi maupun panggung-panggung gitu kan. Nah itu, dan saya sendiri sudah tidak mengintervensi lagi soal ke Kepal. Jadi dia hidup dengan Kepalnya gitu kan. Nah akhirnya sekitar tadi ku bilang sekitar tahun 2013 akhir Sebumi bikin pleno nasional. Pleno pertama Sebumi lah, Plenas. Yang memang kenapa kita harus ada pleno nasional, karena situasinya yang sudah berubah di tingkat internal kawan-kawan itu, sehingga pleno itu menghasilkan semua kawan-kawan anggota yang aktif di Sebumi dipanggil semua. Waktu itu pleno nasional pertama itu ada di Jawa Timur, di Malang, di Mojokerto ya. Dan menghasilkan pokok-pokok inti dan gerakan Sebumi bikin strategi taktik baru yang menghasilkan gerakan 3 bulanan. Gerakan 3 bulanan itu pleno nasional Sebumi 3 bulanan. Nah, apa isi dari 3 bulanan itu? Satu, ada sekolah politik. Kita harus ketemu dalam 3 bulan, dan 3 bulan itu harus ada sekolah politik seniman. Kenapa kami bilang sekolah politik? Karena walaupun politik itu tidak dipelajari, politik itu akan terjadi di sekitar kita, akan menghisap kita, akan terjadi di kita. Tetapi kalau kita tidak mengerti tentang politik, itu bahaya besar. Makanya Sebumi bikin sekolah politik, sekolah seniman 3 bulanan. Yang kedua, kita bikin rapat nasional Sebumi. Rapat nasional Sebumi ini yang menjelaskan tentang perkembangan situasi nasional di daerah masing-masing. Apa hasil yang diolah kawan-kawan selama 3 bulanan itu menjadi laporan. Yang ketiga itu gelar karya.
Nah, inilah gelar karya inilah memberikan panggung seluas-luasnya bagi seniman sebumi dan seniman-seniman secara umum yang kita undang. Karena sifatnya panggung gelar karya ini gelar karya terbuka. Kita selalu mengundang seniman-seniman lain, kelompok-kelompok musik, kelompok-kelompok perupa atau seniman-seniman individu perupa, teater, terus tari, pantomim, terus beberapa karya-karya seni kita tampung dalam gelar karya itu. Nah, itulah pokok dari 2013 kawan-kawan sebuah rapat nasional yang konsolidasi dari hasil dari beberapa kekacauan internal organisasi sehingga menghasilkan konsolidasi nasional yang membuahkan pertemuan 3 bulanan, pola politik, rapat nasional, dan gelar karya. Tuh, disitulah kita membahas semuanya, apa persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan internal organisasi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi rakyat saat ini. Terus kita juga mengevaluasi karya kawan-kawan. Terus kita juga ada workshop di tengah gelar karya itu. Jadi gelar karya itu detail. Kita bikin workshop dan kita melibatkan rakyat. Kita melibatkan seniman-seniman, kita melibatkan pemuda-pemuda kota, pengangguran, dan macam-macam. Karena 3 bulanan itu tidak hanya di satu tempat. 3 bulanan itu kita bisa berpindah-pindah, tergantung apa hasil dari evaluasi. Oh, berarti kayak perluasan begitu 3 bulanan. Ya, ada maknanya perluasan di dalam konsepsi 3 bulanan. Karena dalam sekolah politik, misalkan ada sekolah politik kita juga mengundang kawan-kawan misalkan ya buruh, terutama kita lebih banyak bergerak di kaum miskin perkotaan. Kalau di Jakarta kemarin ya dengan beberapa kali kita acara 3 bulanan di buruh, 2 kali atau berapa lupa aku. Terus sering kalinya kita lebih banyak 3 bulanan itu di sektor rakyat yang kena masalah, kena represi negara. Berarti memang sebumi ini menyatukan lintas itu ya? Kasus tani, misalnya kayak kemarin di Kendeng, di Surakarta Wetan, di Jogja gitu kan. Beberapa kali. Dan kita pindah-pindah banyak sekali. Dan itu konsepnya memang kita membangun dan meluaskan dan meninggikan. Bahkan kita juga mengkampanyekan karya kawan-kawan seniman. Ya itu. Ini loh penting gitu kan. Turun ke bawah. Nah, itu jadi kita lebih menegaskan 3 bulan itu 3 tadi, sekolah politik, rapat nasional, sama gelar karya. Nah, itu setiap 3 bulan sekali dulu? Itu setiap 3 bulan. Bahkan kalaupun bleset ya, misalkan bleset 3 bulan ini tidak bisa ketemu, ya 3 bulan berikutnya. Kalau enggak bergeser 4 bulan, 5 bulan, tapi lebih banyak tepat. Oh, jadi memang sebumi mencoba untuk ya bisa dibilang harapan atau cita-cita kalian itu mengumpulkan kawan-kawan seniman, kawan-kawan pengamen, terus kaum miskin kota itu dalam satu satu organisasi begitu di sebumi demi mengkampanyekan tadi itu budaya kerakyatan. Ya, budaya kerakyatan, itulah budaya kerakyatan, budaya palsu itu harus dilawan. Nah, Bob, ini kan kalau aku ngambil yang Pandai Api ya, ini yang kebetulan kalian kemarin baru syuting video klip ya. Iya. Ya. Yang apa itu yang besi-besi itu, tembok apa? Cerobong besi. Cerobong besi. Nah, ini kan kita ke musik ini, musik khususnya Pandai Api, Cerobong Besi lah, kemudian banyak lah karya-karya sebumi.
Nah ini kan kemarin sempat ada RUU permusikan, lalu kemudian tiba-tiba banyak banget musisi juga memprotes hal itu. RUU permusikan yang kemarin sempat heboh itu kan sampai ada kontol RUU KUHP. Nah kamu sendiri melihat musik itu seperti apa, Bu? Karena kan kalau orang lain musik yang penting berkarya dapat uang. Kalau kalian kan ya mungkin uang bonus, sisanya propaganda. Tetap uang itu ya penting karena hidup itu uang. Kecuali kalau negara ini hidupnya nggak pakai uang gitu, uang nggak penting. Maksudku uang penting itu kan dalam tanda tanya, dalam tanda seru. Untuk bertahan hidup ya. Jadi ada yang sangat penting untuk kalangan seniman, baik musik, rupa, teater, sastra, penari, dan lain sebagainya. Itu harus di dalam kerangka ideologi politik organisasi itu harus ada. Ideologi politik organisasi. Tadi Bumi menjalankan 3 bulanan itu dalam kerangka itu, dalam menegakkan ideologi politik organisasi. Nah, bagaimana kemudian pandangan soal musisi, lagu musik, musisi. Lagu. Ini era milenial, men. Era milenial itu hari ini genre musik itu kita nggak bisa terpatok genre musik. Melawan tuh harus punk gitu. Oh, apa-apalah, balada atau apa. Jadi yang penting lagu itu atau musik itu sampai ke masyarakat. Menurut saya ya. Nepal berhasil revolusi dengan lagu dangdut. Ya tadi aku bicara nggak usah apa genre. Ya kan. Lah kalau dangdut di Indonesia hari ini dangdutnya dangdut saru ya. Itu makanya kamu bilang tadi tidak berdasarkan satu genre gitu bisa. Dangdut musik rakyat. Iya. Karena disukai oleh rakyat jadinya musik rakyat. Nah, itulah yang ku bilang tadi budaya palsu. Rakyat itu dijejeli dengan lagu-lagu yang sifatnya seolah ini kebudayaan. Ya meningkatkan kesadaran palsu lagu ini. Orang dibikin romantis mungkin, orang dibikin nangis mulu, orang dibikin mengeluh mulu, sedih, mesake, ambiar. Nah, itu yang dimaksud budaya palsu. Makanya kita nggak usah terpatok genre. Kalau dangdut, misalkan lagunya itu politis gitu, syair-syairnya politis, ya itu keren. Dari sisi keseniannya keren, dari sisi keseniannya melawan, dari sisi keseniannya ya, gitu. Seninya melawan. Tetapi senimannya atau musisinya harus punya sikap politik. Tidak hanya musiknya, tidak hanya syair-syairnya, tapi dalam sikap politiknya harus tegas. Itu yang aku bilang tadi. Maka di Sebumi selalu ada pertemuan 3 bulanan yang itu menggodok soal IPO, ideologi politik organisasi. Politik kiri budaya kanan, kamu pernah bilang itu? Itu kalau aktivis politiknya kiri budaya kanan.